Nah, ini logo desain for phishing website dan akademi logo udah selesai teman-teman. Lumayan lah, dapat 130 dan 215 US dollar. Dan sebelumnya selamat datang di channel Handako PS. Di video ini saya akan membuat tutorial cara membangun usaha di internet ya. Jadi kita itu hanya kerja dari rumah seperti yang saya tunjukin barusan, tapi hasilnya dolar dan tidak sedikit teman-teman. Satu job aja bisa 3 juta kalau dirupiahkan ya, bisa 10 juta bahkan 20 juta tergantung kategori job yang kita ambil. Jadi di era digital ini kerja itu gampang banget, dan kalau di fase sebelumnya kita harus ngirim proposal ke perusahaan-perusahaan, sekarang online pun bisa teman-teman. Jadi kerjanya itu mudah banget, dan kayak apa prosesnya, bagaimana step by stepnya saya akan buat di video ini teman-teman. Karena di komentar video saya sebelumnya ada yang menanyakan gimana bang cara agar kita punya kerjaan sendiri biar nggak ribet nyari-nyari lowongan gitu. Jadi di sini saya akan buat tutorialnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video ini saya sempatkan untuk membuat tutorialnya ya bagi yang menanyakan. Jadi simak aja sampai habis sehingga teman-teman bisa mengambil setidaknya manfaat dari cara membangun usaha di dunia digital. Oke lah, saya balik dulu ya. Unlock dan langsung aja masuk teman-teman. Nyalakan engine. Kemudian AC-nya ventilasi tutup dulu, terus 2 level, suhu ya 16 derajat lah, 600 derajat ya, mateng ya teman-teman. Oke lah, biar nggak lama-lama langsung aja back dan kita akan lihat bagaimana proses dan step by stepnya cara membangun kerjaan sendiri ya secara mandiri lah, dan kita bisa menghasilkan income cuma kerja dari rumah aja. Oke, langsung aja. Dan ini saya perjalanan balik pulang ke desa teman-teman. Yang jelas kerja online itu banyak sekali potensinya. Nanti akan saya tunjukin cara daftar, kemudian cara bidding projectnya, kemudian skill-skill yang memiliki bayaran besar itu nanti akan saya ulas juga sehingga teman-teman nggak salah pilih dalam mempelajarinya. Karena banyak banget teman-teman beneran. Jadi kalau kita nggak terarah biasanya bingung sendiri menentukan untuk sektor yang ingin kita kerjakan. Dan sebentar lagi kita akan nyampe teman-teman, dan kita akan langsung praktek bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara nyari jobnya, bagaimana cara kita memilih project-project yang besar agar income yang kita dapatkan itu bisa besar pula, sehingga kerja keras kita itu bisa terbayar sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Karena di situ budget kliennya itu kelihatan teman-teman. Tapi kalau pemula jangan target yang besar ya, karena klien besar itu memilih yang top rate biasanya. Jadi kita di awal memang harus memiliki trust terlebih dahulu, membangun rating ya dan feedback. Jadi di sini nanti akan saya tuangkan pengalaman saya pribadi bagaimana cara membangun usahanya. Oke lah, ini udah mau nyampe teman-teman. Akhirnya sampai rumah juga, langsung aja saya masukkan ke garasi teman-teman biar nggak lama-lama, dan kita lanjut untuk praktek ya, mulai dari daftar hingga nyari project-projectnya. Oke, terus hop, turn off engine. Oke, hop. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama langsung aja saya akan praktekkan bagaimana cara daftar, kemudian nyari projectnya, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita praktek. Oke lah, biar nggak lama-lama saya akan bukakan. Untuk situsnya sendiri saya menggunakan Upwork, tapi sebenarnya ada banyak sekali teman-teman. Kalau dulu kita harus membuat surat dan untuk pengajuan lamaran kerja, kalau sekarang itu di era digital kita hanya menulis cover letter doang. Ya kita ngetik terus dikirim kayak gitu teman-teman. Nah, misal kita dalam sebulan ngirim 100 proposal ya, dan dapat ya anggaplah 5 aja minimal. 5 job dan satu jobnya $200, maka kita dalam sebulan sudah bisa dapat $1000 teman-teman. Tapi di awal kita harus membangun trust profil kita terlebih dahulu, nggak bisa baru daftar langsung mengharapkan hasil besar, nggak bisa gitu teman-teman, karena ada proses untuk membuat profil kita itu benar-benar tampak profesional, baru klien akan tertarik untuk meng-hire kita ya. Ini saya bukakan situsnya. Nah, ini adalah situsnya teman-teman, bisa dilihat ya, upwork.com. Logonya kayak gini teman-teman. Nah, ini tampilan websitenya.
Untuk projectnya banyak banget, ini bisa dilihat ya untuk browser talent by kategori. Jadi kategori jobnya itu ini bisa dilihat ada development and IT, kemudian design and creative, sales and marketing, writing and translation, admin and support customer service. Jadi untuk admin ini kita bisa pakai HP aja kerjanya, jadi sebagai customer service ya, berbentuk chatting-chatting gitu teman-teman. Untuk finance, accounting juga ada, engineering dan arsitektur juga ada, legal ya kayak apa namanya mengurus legalitas dan lain-lain itu ada di sini. Dan ini banyak sekali kalau kita buka, misal kita masuk ke bagian desain and kreatif ya. Di sini tuh untuk sub kategorinya banyak sekali. Nah ini orang-orang yang sudah bekerja di Upwork ya. Nah ini desain packaging sampelnya. Ini untuk kartu bisnis, branding. Untuk apa jobnya sendiri, subkategori ada di bagian sini teman-teman. Misal kita tekan bagian desain dan kreatif, nanti akan masuk ke bagian sini, kemudian masuk ke find work di bagian sini. Kemudian, oh ya, ini karena saya belum login ya, jadi untuk mendaftarnya saya back dulu. Kita bisa masuk ke bagian sign up di bagian sini teman-teman. Masuk bagian sign up, nanti akan dibawa ke halaman yang kayak tadi, ada dua pilihan. Di sini jangan salah pilih ya, karena yang di sini itu kita sebagai klien. Kalau yang sebelah kanan, I'm a freelance, looking for work, di sini sebagai freelance-nya. Kita pilih, kemudian kita apply as a freelance. Nah, di sini kita harus memasukkan nama kita, nama awal ya, kemudian nama akhir, kemudian email, password, dan asal negara kita. Kemudian kita centang dua-duanya dan langsung aja ditekan create my account. Itu cara membuat account atau mendaftar di Upwork ini teman-teman. Dan setelah kita mendaftar, kita setidaknya harus menyiapkan semua data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi profil ya. Jadi mulai dari deskripsi, kemudian portfolio kita, kemudian service kita itu kayak apa, itu semuanya dituangkan di profil kita. Nah di sini saya akan login terlebih dahulu teman-teman. Untuk loginnya sama seperti tadi ya, langsung aja masuk ke situsnya upwork.com, kemudian di samping kanan atas itu ada sign up dan login. Pilih login, kayak gini tampilannya. Login ya, ini masuk aja, ditekan dan akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman. Tinggal masukkan user kita masing-masing, kemudian continue with email. Nah, kemudian password masing-masing juga. Setelah itu pilih login dan tunggu sebentar, ini masih memverifikasi. Nah kalau sudah login tampilannya kayak gini teman-teman. Ini tanggal 20 saya bikin video ini. Nah untuk profile ini usahakan 100% ya. Jadi kita benar-benar harus melengkapi profil-profil kita. Saya akan bukakan profil saya terlebih dahulu. Nah kayak gini teman-teman. Jadi di sini kita harus membuat title, kemudian deskripsi, kemudian kalau ini karena akun saya udah lama, jadi untuk work history-nya sudah banyak teman-teman dengan income 30.000 US dollar lebih ya, atau kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih 500 jutaan teman-teman. Nah, melengkapi profilnya seperti ini. Dan ini adalah portfolio saya. Saya juga seorang apa namanya mobile apps ya, development. Sebentar, belum buka. Sebentar, nah di sini ini belum buka teman-teman. Yang jelas di sini ada 113 portfolio yang sudah saya input di profile saya ini. Ada user interface untuk mobile app, kemudian flyer, kemudian website, kemudian ditekan next, ini banyak sekali ya. Untuk export logo dan lain-lain tuh ada juga, dan ya pokoknya makin banyak portfolio yang sudah kita buat, yang kita input ke profil kita, makin potensinya makin besar teman-teman. Sekarang kita langsung aja cari project ya. Ini kita masuk ke Upwork. Kita bisa ketikkan di bagian sini teman-teman. Misal kita nyari logo desain. Tunggu sebentar. Nah, di sini ditemukan 6.190 job. Jadi, jobnya itu banyak sekali. Kita tinggal nyari-nyari sesuai dengan skill kita ya. Nggak cuma desain logo aja, banyak sekali teman-teman. Meskipun sekedar bikin artikel untuk blog aja, itu ada di sini. Cuma saya udah nggak sebegitu semangat untuk ngetik-ngetik bikin artikel ya. Saya lebih condong bikin kreasi dalam bentuk desain.
Nah, kayak gini nih, project yang bagus itu paymentnya verified, ada ratingnya, dan ada spend dari kliennya. Kalau yang belum ada, masih kosong dolar spendnya, itu di skip aja teman-teman. Nah, kayak gini nih udah bagus ya, udah verified, udah verified, udah verified, udah verified. Jadi kita nyari yang udah verified untuk pembayarannya, sehingga untuk pembayaran atau hire dari klien itu potensinya lebih besar ketimbang yang masih baru. Ya, bukan berarti klien baru kita nggak tanggapi ya, kita juga nyari klien baru. Akan tetapi yang sudah ada rating di Upwork ini itu kita utamakan teman-teman. Dan sekarang kita akan praktek cara mengirim proposal atau cover letter ke klien ya. Dan setelah itu nanti akan saya tunjukin job-job apa aja yang bayarannya itu gede-gede, sehingga kita bisa mempelajari skillnya dan kita bisa bekerja di Upwork. Ya, memang ada proses ya dalam mempelajari skill. Akan tetapi kalau kita udah tahu memang skill itu dibutuhkan dan bayarannya tinggi, kalau saya pribadi untuk mempelajarinya itu jauh lebih semangat teman-teman, ketimbang kita belajar tanpa arah gitu ya. Oke, kita praktek. Nah, di sini saya akan bidding pada job ini aja teman-teman, logo design and branding, bisa dilihat ya. Ini adalah jobnya teman-teman. Untuk deskripsinya saya buka aja langsung ya. Saya tekan, nah kayak gini, bisa dilihat. Ini sebuah perusahaan logistik ya yang membutuhkan logo dan desain branding. Langsung aja pilih submit proposal. Tunggu sebentar. Nah, di sini masih loading. Nah, ini untuk connect saya 156 ya, karena proposal ini membutuhkan 6 connect. Nah, di sini untuk bayaran per jam saya tuh 12,50 US dollar teman-teman. Untuk fee dari Upwork-nya itu 20% atau 2,50 US dollar. Nah, di sini cover letternya saya menggunakan teks kayak gini. Sebentar saya perpanjang dulu. Dirapikan. Jadi kita mengenalkan diri kita terlebih dahulu, kemudian kita tunjukkan pengalaman kita berapa lama, kemudian kita menanggapi deskripsi dari ini ya, brief dari projectnya, itu kita tuangkan di cover letter ini. Kemudian kita arahkan. Nah, ini yang penting teman-teman. Meskipun sepele tapi penting banget, kita harus mengarahkan klien untuk melihat profil kita. Nah, di profil kita itu kita masukkan portfolio yang banyak dan bagus-bagus untuk mendapatkan trust ya. Jadi klien yang ada di Upwork itu kalau sudah melihat profil kita, itu daya tariknya bisa lebih tinggi ketimbang kita sekedar ngirim cover letter doang. Kemudian di sini apabila kita ingin melampirkan portfolio dilampirkan aja, tapi kalau nggak apa-apa karena di profil kita sudah banyak portfolionya. Kemudian di sini langsung aja lah send for 6 connect ya. Tunggu sebentar, masih proses. Nah, kalau sudah terkirim nanti ada keterangan your proposal was submit. Ini sudah terkirim, kita tinggal menunggu beberapa hari aja hingga klien menanggapi proposal kita ini ya. Dan kita kirim sebanyak mungkin teman-teman. Jadi misal kita kirim 100, kita dapat 10 klien, satunya anggaplah 200 dolar, kita sudah dapat 2000 dolar. Dan itu kalau dirupiahkan hampir 30 juta teman-teman. Dan untuk project yang bayarannya besar, kita langsung ke bagian find work lagi. Bisa juga diketik di search ini. Itu ada di bagian web ya. Tunggu sebentar. Untuk web developer itu jobnya banyak sekali, jauh lebih banyak ketimbang desain logo tadi, 25.000 lebih teman-teman. Dan bisa dilihat per jamnya 25 dolar. Kemudian ini 10-15 itu yang biasa ya. Kalau yang expert jauh lebih tinggi bayarannya teman-teman. Nah, kliennya aja sampai 7.000 spendnya, 7.000 dolar. 10-15 dan ini sampai 100.000 US dollar teman-teman dari United States kliennya. Jadi kalau dirupiahkan sudah di atas 1 miliar lah. Dan ini untuk bulanannya sekitar 1.500 sampai 2.500 US dollar untuk bayarannya ya, ini bisa dilihat. Tapi kliennya memilih bayaran per jam dan kontraknya lebih dari 6 bulan. Jadi benar-benar ini full time ya untuk web development. Jadi project web itu benar-benar jempolan banget lah karena saya di web juga. Jadi bayaran satu job aja itu sampai 5.000 dolar, 4.000 dolar kayak gitu teman-teman.
Jadi kerjaan web itu benar-benar jempolan banget untuk bayarannya teman-teman. Jadi untuk pemula apabila baru belajar, ya mungkin untuk mendalami skill web itu lebih, kalau saya pribadi ya, itu lebih diutamakan lah ketimbang yang kecil-kecil. Itu kalau sama-sama dari nol ya, tapi kalau udah punya skill desain, misalnya desain grafis ya nggak apa-apa dipakai aja. Sambil mengerjakan project-project yang ada, juga mendalami skill yang lain, ya skill web atau skill pemrograman lainnya dan lain sebagainya. Karena bayarannya itu besar banget teman-teman. Dan kedepannya akan saya buat juga edukasi umum mengenai kerja online kayak gini ya. Dan itu gratis untuk edukasi umum. Belajarnya juga di tempat saya atau sambil nongkrong juga nggak masalah. Dan mungkin untuk masalah bulan atau tanggalnya belum fix ya. Karena saya lagi sibuk untuk ya memproses pembangunan basecamp lah untuk edukasi, tempat edukasi. Dan kedepannya juga akan saya buat sejenis, mungkin bukan komunitas tapi cuma pertemuan aja ya, sambil sharing ilmu, belajar-belajar dari pengalaman saya pribadi yang akan saya ajarkan ke teman-teman yang hadir tentunya. Dan mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS. Barangkali ada video tentang bisnis, tutorial atau motivasi, teman-teman bisa melihatnya terlebih dahulu untuk mengambil manfaat. Apabila ada jeleknya dibuang aja. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.